Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 yang berkata sebagai berikut. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan, ayat ini merupakan ungkapan hati Yesus kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk melihat ada hal penting yang kita perlu miliki dalam kehidupan kita. Karena kita sudah sekian lama menyatakan diri sebagai orang percaya, sekian lama kita sudah mengikut Tuhan, tetapi seringkali kita tidak merasakan bagaimana dekatnya hubungan kita. Kita tidak mengalami bagaimana eratnya kehidupan kekristenan dengan Tuhan. Dan itulah menjadi persoalan yang seringkali kita jumpa dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, pagi ini dikatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ada banyak orang pergi gereja, ada banyak orang melakukan kegiatan rohani, ada banyak orang mau berkorban memberi dengan pengertian bahwa dia mengasihi Tuhan dengan perbuatan itu. Dengan berkorban, dengan aktif beribadah, dengan aktif melayani, dia telah menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Namun, Yesus mengingatkan kasih kita kepada Tuhan itu dikatakan memegang perintahku dan melakukannya. Jadi tidak sekedar melakukan kegiatan yang nampaknya rohani, yang nampaknya baik, tetapi bukan atas dasar perintah Tuhan untuk kita lakukan. Dan hal inilah yang menjadi bahagian yang perlu kita perhatikan, karena dikatakan yang memegang perintahku adalah orang yang memiliki rasa memiliki, yang melibatkan diri kepada perintah Tuhan, yang mematuhi dengan erat perintah Tuhan. Dengan pengertian yang lain dikatakan memiliki kedekatan hubungan. Jadi memegang perintah Tuhan itu dilihat dari bagaimana hubungan orang itu yang dekat dengan firman Tuhan, memiliki keterlibatan, memiliki kepatuhan terhadap firman. Dan itulah wujud dari orang yang mengasihi Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, firman Tuhan itu bukan sesuatu yang dibaca di saat kita dalam keadaan gawat, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan yang sekarat, baru kita baca Alkitab. Terlambat hubungan kita dengan Tuhan, karena hubungan itu harus lebih dekat, lebih erat sebelum segala sesuatu terjadi yang kita tidak inginkan. Karena di situ Tuhan katakan mereka akan dikasihi oleh Dia, dikasihi oleh Bapa, dan Dia pun mengasihi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, memiliki keterlibatan yang kuat, mematuhi dengan erat akan firman Allah, kedekatan hubungan dengan firman Allah. Bukan nanti kalau sudah mati baru di peti jenazah kita taruh Alkitab untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia dekat dengan firman. Padahal
Selagi hidup nggak pernah baca Alkitab. Selagi hidup pergi ibadah nggak pernah baca Alkitab. Nanti mati baru ditunjukkan bahwa orang itu punya hubungan dekat dengan perintah Tuhan. Salah. Kita mau kamuflase sama siapa? Manusia kita bisa tipu, tapi Tuhan tidak bisa. Sebab itu dari hidup yang ada sekarang diingatkan berpegang pada perintah Allah, yaitu mematuhi, terikat dengan firman dan punya kedekatan hubungan dengan firman. Hal ini penting sekali. Nanti kita seringkali setelah berdebat baru kita keluar itu firman satu-satu. Tapi gaya hidup sehari-hari nggak sama seperti firman. Itu hal yang berbahaya. Bahkan dikatakan dan melakukannya. Jadi kita belajar untuk mematuhi firman dan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan firman yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan setiap saat. Dan dikatakan melakukannya. Melakukan firman Allah, yaitu mengurusnya dengan hati-hati. Maksudnya firman yang kita simpan dalam hati kita jaga dengan hati-hati supaya kita lakukannya. Jangan kita simpan hanya jadi hafalan. Jangan hanya jadi bahan perdebatan karena kita tahu banyak firman, tetapi mengurusnya dengan hati-hati. Dalam menjalankannya, dalam memperagakan dengan hati-hati. Menjaga dengan hati-hati, mengamati dan menjalani sesuai dengan firman Tuhan. Dan jika hal itu kita lakukan, maka dia katakan, dan mengasihi, dialah yang mengasihi aku. Dengan cara itu kita menunjukkan kasih kita kepada Allah, yaitu mematuhi hubungan dekat dengan firman dan mengurusnya dengan hati-hati, melakukannya dan menjalani dengan baik. Maka itu adalah wujud dari kita mengasihi Tuhan. Bukan semata-mata menyanyi nyanyian aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku, tapi nggak terlibat, tidak memperhatikan firman, tidak mengamati firman dengan baik. Maka itu hanya kata-kata semata, bukanlah wujud nyata dari kasih kita kepada Allah. Sebab itu mari kita diingatkan hari ini, barang siapa memegang perintah Tuhan, barang siapa memiliki dan melibatkan serta mematuhi hubungan dengan firman, serta mengurusnya dengan hati-hati, menjaganya dan mengamati serta menjalani sesuai dengan perintahnya, maka orang-orang itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Sebab itu mari kita melihat diri kita sendiri sejauh ini, apakah kita mengasihi Tuhan, atau sekedar perasaan yang kita bangun, atau sekedar pembentukan opini yang sedang kita kerjakan. Kelihatannya kita mengasihi Tuhan, tapi Yesus dengan jelas katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi hari ini Engkau mengingatkan kami tentang kasih kami kepada Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar kami benar-benar menjaga hubungan kami dengan firman, agar kami memiliki kedekatan dengan firman, bukan hanya pada waktu kami susah, waktu kami dalam keadaan yang tidak punya pengharapan, baru kami mencari firman. Tapi biarlah setiap hari kami punya hubungan yang dekat dengan firman. Dan ajarlah kami untuk selalu berhati-hati menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketetapan firman-Mu, agar benar semua perbuatan kami akan mewujudkan kasih kami kepadamu, dan kami juga memperoleh kasih yang luar biasa dari Engkau terhadap kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini.
roh, jiwa, tubuh ini. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui keberadaan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Hari ini adalah waktu yang baik untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan dalam doa puasa. Doakan bangsa kita, negara kita, doakan gereja yang ada dengan pelayanan pekerjaan Tuhan di dalamnya, supaya orang-orang percaya mulai dari hamba-hamba Tuhan sampai seluruh jemaat bisa hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Selamat pagi.